Pemerintah Indonesia telah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat kelas bawah hingga menengah dalam membantu ekonomi atau finansialnya. Bantuan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, bisa dalam beberapa bentuk, seperti BLT, seperti dalam uang tunai, ataupun dalam bentuk sembako, ataupun dalam bentuk lain seperti sosialisasi ekonomi. Nah, fokus kami pada kali ini adalah terkait bantuan berupa barang BLT seperti sembako ataupun uang tunai. Pada beberapa kasus, penerima bantuan tersebut sangatlah kurang tepat, seperti penerima bantuan adalah orang yang ekonominya cukup atau finansialnya lebih baik dibanding yang lain. Nah, oleh karena itu, kami di sini ingin melakukan penelitian kepada RT 9 Kelurahan Klender tentang bagaimana apakah bantuan tersebut telah tepat sasaran ataupun belum. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai video. Halo guys, jadi kami adalah kelompok 6 dari Pendidikan Pancasila. Nama saya Adam Reza Rahman. Nama saya Muhammad Rafidi Putra. Nama saya Muhammad Asrofi Seiko. Nama saya Anila Zahira. Nama saya Safan Nuraini. Jadi kami di sini akan berdiskusi dengan Ketua RT wilayah RT 9 Kelurahan Klender terkait seberapa efektif sih penempelan stiker keluarga miskin atau orang miskin dalam ketepatan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, oleh karena itu, yuk tonton bahasan videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Nuraini dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi dan kelompok 6 satu perwakilan. Pada kesempatan kali ini, saya mau mewawancara ini salah satu peran penting dalam masyarakat yang akan membahas mengenai pendapatan bantuan dari pemerintah, karena masyarakat kelas bawah ini tuh udah mendapatkan banyak bantuan berupa sembako atau uang tunai. Dan kali ini tuh saya dengan Ibu Maya dan selaku Ketua RT 09 Kelurahan Klender. Bu, untuk saat ini tuh sebelumnya terima kasih banyak ya Bu udah menyempatkan waktunya. Untuk di masyarakat ini tuh udah terrealisasi belum sih untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu? Alhamdulillah sudah terrealisasi ya dengan baik ya. Cuma sedikit ada kendala yang saya usahakan dengan satu orang tua pindahan dari RT 07 pindah ke RT 9. Nah itu punya laporan antara warga ke RT, karena kalau tidak lapor itu kan kadang-kadang RT yang lama itu nggak mengetahui dia tuh dapat atau enggaknya kan. Nah jadi kendala di saya tuh di situ saya tuh merasa kasihan karena yang harusnya dia tuh dapat kok nggak dapat gitu loh. Berarti kesulitan dalam proses pemindahan kartu keluarga dari RT ya Bu? Iya kan dia harus ada laporan dari warganya. Tuh kalau untuk sumber datanya itu biasanya dari penerimaan sosial itu dari mana Bu? Atau dari DTKS atau survei ke rumahnya langsung? Sebelumnya ada DTKS. Nah saya share di grup warga itu kan ada DTKS yang harus mengisi link. Semuanya itu tergantung dari individu warganya masing-masing. Dia tuh harus ngisi link itu. Kalaupun sudah mengisi, nanti ada tim surveinya dari DTKS. Untuk kalau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan itu dan dia mau mencoba mendapatkannya, alur untuk mendapatkan bantuannya itu seperti apa? Ya itu juga ada ya kemarin ada satu pertanyaan dari warga dan saya pun sudah memberitakan ke DTKS dan DTKS pun nanti akan di tahun 2026 itu nanti akan disurvei lagi dengan datanya itu diganti dengan DTSN. Kalau di daerah itu tersendiri khususnya di RT 09 ini apakah sudah tepat sasaran untuk bantuannya ke masyarakat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya pun nggak segan-segan, saya tuh selalu pemantauan saya yang harus dapat yang mana dan tidak yang mana. Karena biasanya kan
banyak yang dapat Pak, tapi dia tuh sebenarnya secara finansialnya mampu ya Bu? Atau Eh, kita jangan melihat dengan kondisi keadaan rumah, karena kondisi keadaan rumah itu kan belum tentu. Karena dapur orang itu kan, karena saya sudah menjalani, saya yang tahu sendiri karena saya sudah terjun. udah terjun langsung ya Mas? Iya. Terus kalau untuk ada warga masih yang pernah menyampaikan untuk kesahnya gitu terkait penerimaan bantuan? Pernah kemarin kasus kayak kemarin BLT, Iya. kata dia tuh yang sempat marah sama saya jelaskan karena yang mendata itu bukan saya pun turun dari DPKS, dari RW kan, RW itu pun dapat dari Kemensos ya kan. Nah, saya bantulah ke kelurahan cari solusinya. Dan dari pihak DPKS saya dijelaskan secara rinci, akhirnya dia pun mengerti ya, insya Allah lah nanti di tahun yang akan datang kita coba berusaha untuk membantu, tapi kembali lagi kan nanti yang Kemensos yang menentukan. Tadi kan Ibu bilang kalau informasi itu biasanya dilakukan dengan cara sharing di grup ya. Iya. Tapi kan mungkin ada beberapa warga Ibu yang tidak mempunyai alat digital untuk komunikasi. Kadang saya pun suka jadi lewat telepon anaknya saya kasih tahu, tapi namanya sumber berita kan pasti tahu di mana-mana. Iya. Kayak contohnya kemarin BLT, ada sebagian warga saya yang kakak burung. Kakak burung itu kan maksudnya yang tidak pakai di sini tapi tidak tinggal di sini. Misalnya contoh kayak di Bekasi, seenggaknya kan dia mendengar dari TV ini dapat BLT. Saya pun tinggal saya menjelaskan kalau ada namanya nanti saya hubungi, tapi kan kalau nggak ada namanya buat apa? Saya pun nggak bisa membohongi kan, karena itu pun harus berdasarkan dari KTP ya kan, berbarcode ya, itu saya jelaskan gitu, mengerti dia. Jadi kalau untuk Ibu sendiri nih harapannya buat warga Ibu untuk kedepannya terkait bantuan dari pemerintah itu seperti apa? Kalau saya tahu. Saya sih inginnya lebih bijak lagi ya, maksud saya lebih detail lagi, untuk menilai lagi gitu loh. Jadi tuh kayak kemarin itu saya coba lihat cek bansos yang di link itu kan ada desi 6, kasihan ternyata dia tuh orang tidak mampu. Nah jadi harus dikaji ulang lagi lah gitu. Itu yang maksud saya ada perubahan. Untuk saat ini sih saya banyak lihat berita ya Bu, di lagi viral banget melonjak kalau misalnya para penerima bantuan dari pemerintah itu harus dikasih namanya stiker miskin. Itu menurut Ibu tuh gimana pendapatnya kalau dikasih stiker di setiap warga di sini yang mendapat? Kalau di sini kayaknya belum ya, yang saya pernah dengar dan saya lihat itu baru di daerah ya. Untuk di Jakarta mungkin dikaji ulang mungkin, tapi saya nggak tahu lagi. Nanti ada pun keputusannya nanti saya nunggu kabar dari DPKS ataupun dari DTSM ya. Tapi kalau menurut Ibu itu relevan nggak sih Bu buat meminimalisir kalau bantuan itu sampai target banget untuk masyarakat menengah ke bawah? Ya bisa juga sih, cuman kadang-kadang orang itu kembali lagi mau nggak, saya kembali lagi, benar nggak? Iya, mau dong dari vaksin. Nah tapi saya rasa cukuplah, nggak usah pakai itu kan, nanti datanya itu kan datanya kan ke RT yang tahu, lebih tahu kan, karena kan terjun langsung ya, dia pun nggak bisa membohongi dengan dirinya sendiri. Berarti walaupun dia punya kendaraan 1 atau 2, tapi kalau kondisi rumah dalamnya atau dia nggak tahu finansialnya, bisa dapetin. Iya. Jadi nggak harus yang namanya itu tempel stiker gitu. Nggak perlu, karena gini, motor itu kan kebutuhan. Kita nggak punya motor pun susah. Saya bilang, kalau udah punya kendaraan roda 4, ya itu udah dikatakan mampu. Kalau masih punya motor 1, 2 ya udah kebutuhan ya. Mau gimana? Kan nggak mungkin. Kalau naik angkot itu kan susah juga, jauh. Kalau saya pikir nggak perlu naik, yang penting RT-nya itu cukup tahu dengan warganya sendiri. Itu buat saya. Berarti berdasarkan data ya Bu ya? Iya. Jadi udah ada data di RT atau? Iya. Kalaupun RW itu kan kadang-kadang dia nggak mengetahui, yang lebih tahu pasti warganya itu kan RT-nya. Kalau menurut saya. Berarti kalau untuk stiker belum kurang relevan? Belum. Kadang kita kembali lagi orang warga itu mau nggak, cukup mungkin dari RT-nya aja lah. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kita ini mau mencari tahu sebenarnya kalau penggunaan stiker miskin itu di daerah-daerah Jakarta ini tuh relevan atau enggak. Karena dari yang
viral banget nih, banyak dari daerah-daerah lain yang daerah-daerah terpelosok terutama yang bukan kota, dia itu udah terintegrasi cara menggunakan stikernya gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta sendiri dari yang ibu sampaikan ini kurang relevan karena mereka tuh sebenarnya sudah punya data guys dari RT terus RW terus juga nanti yang bakalan diinput ke DTKS tersendiri. Tapi Ibu terima kasih banyak untuk pemaparannya dan wawancara kali ini, semoga bermanfaat banget dan kita juga bisa tahu nih yang benar-benar membutuhkan dana dari pemerintah melalui bansos ataupun segalanya ya Mbak. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Terima kasih semuanya, bye bye.